Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Joglo 09 Jakarta Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 4250014909. Saat ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 dengan materi bab 2 lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semuanya keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah. Siap kita seru-seruan belajar? Siap. Oke. Baik, Bapak akan mengkondisikan kelas kita terlebih dahulu biar belajar kita lebih tertib, lebih seru, lebih semangat ya. Coba sekarang semuanya berdiri. Nah, berdiri, rapihkan bajunya. Nah, rapihkan dasinya. Iya, biar tambah ganteng yang laki-laki, biar tambah cantik yang perempuan. Oke. Udah, silakan duduk. Ya, sudah rapi pakaian kita. Iya, oke. Nah, agar belajar kita mendapatkan ganjaran pahala, mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas siapa? Ya, baik. Nadine silakan maju untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ketua kelas kita, Nadine. Selanjutnya anak-anak, kita akan melanjutkan pembiasaan tadarus kita. Melanjutkan bacaan tadarus sebelumnya, kita mulai dari surat Al-Lahab. Ya, Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Kemudian surat An-Nasr, idza jaa an-nasrullah wal fath, ya, dan terakhir surat Al-Kafirun. Itu 3 surat yang akan kita baca. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih atas kegiatan tadarusnya. Sekarang Bapak mau mengabsen kehadiran kalian. Nanti kalau yang disebut namanya, jika laki-laki menjawab hadir, ya. Kalau yang perempuan menjawabnya hadiroh, ya. Itu artinya hadir. Kalau laki-laki hadir, kalau yang perempuan hadiroh. Baik anak-anak, kita mulai belajar. Pelajaran kita hari ini adalah bab 2. Silakan dibuka bukunya. Bab 2 halaman 31, maaf. 31. Nah, sebelumnya Bapak ingin kita mereview pelajaran minggu lalu. Pada pelajaran minggu lalu, kita membahas tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang berjumlah 92.
9. Yang biasa tiap hari Jumat kita membacanya di kegiatan pembiasaan Jumat. Nah, untuk di kelas 5 lebih mendalami Asmaul Husna-nya sebanyak 5 Asmaul Husna. Nah, coba Bapak ingin memantik ya, memantik itu memancing. Ada yang tahu arti Asmaul Husna? Oh, semuanya tahu. Nama-nama Allah. Lebih lengkap lagi, ada yang nama-nama baik Allah, nama-nama Allah yang baik, ya. Nah, nama-nama Allah yang indah, yang baik. Jadi Allah punya nama-nama yang nama-nama itu namanya sangat indah. Apa indahnya? Karena maknanya sangat mendalam. Ya, ada arti dan makna dari Asmaul Husna tersebut. Itu. Ada yang hafal Asmaul Husna? Ya, hafal tidak harus semuanya dulu, nggak apa-apa. Coba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk itu kita akan menonton video Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah. Namun sebelumnya, Bapak ingin memberitahu kepada kalian tujuan pembelajaran kita, sayang. Tujuan pembelajaran kita nanti akan Bapak beritahu. Tujuan dari pelajaran bab 2 ini, yaitu dengan judul apa? Lebih dekat dengan Asmaul Husna. Oke, silakan disimak video Asmaul Husna. Kita boleh kalau mau baca bareng-bareng, ya, biar seru belajar kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Oke, baik. Senang gak lihat video Asmaul Husna-nya? Iya. Ya sudah. Baik anak-anak, sekarang perhatikan. Nah, sekarang bab 2 pelajaran kita lebih dekat dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Tujuan pembelajarannya, ya, perhatikan. Setelah mempelajari bab 2 ini, diharapkan kalian pertama meyakini Asmaul Husna, yaitu yang Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Jadi kalian bisa meyakini bahwa Allah punya nama-nama tadi, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna itu. Menjelaskan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita bab 2 ini diharapkan kalian bisa mengungkapkan nilai-nilai terpuji, akhlak-akhlak yang baik dari Asmaul Husna tersebut. Yang keempat, kalian bisa menyimpulkan perilaku terpuji. Oh, perilaku terpuji dari Asmaul Husna adalah ini. Ini apa saja yang baik-baik perilaku terpuji yang bisa kita dapati dari Asmaul Husna tersebut. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita, kalian diharapkan nanti bisa bikin tulisan indah. Menulis Asmaul Husna. Paham ya? Oke, baik. Nah, biar semangat, coba Bapak mau kita menambah motivasi semangat. Sekarang perhatikan Bapak. Coba tangannya begini.
Ya. Tangannya begini. Dengarkan yang Bapak katakan. Ikuti arahan Bapak. Ikuti suara Bapak. Ya? Ya? Ikuti suara Bapak. Putar-putar dulu. Ya. Ikuti arahan dari Bapak. Betul. Pegang dagu. Nggak fokus. Lagi putar, putar, putar. Ya. Ikuti tangan Bapak. Pegang jidat. Jidat. Aduh. Pegang jidat. Lagi putar, putar, putar. Pegang kuping. Hah? Oh, bagus. Sudah mulai konsentrasi. Jadi gini sayang. Tadi kan perintahnya ikuti suara Bab, bukan ikuti tangan Bapak. Dah, sekarang lagi putar. Ikuti tangan Bapak. Pegang hidung. Nah, oke, bagus, tepuk tangan buat kita semua. Nah, baik, ini sekarang pelajaran kita Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu Asmaul Husna? Jawabannya nama-nama terbaik dari Allah. Nah, dengan mengetahui Asmaul Husna, kita jadi kenal sifat-sifat Allah. Karena nama-nama Allah juga menggambarkan sifat-sifat Allah. Jumlahnya ada berapa di situ? Ada 99. Yang tadi kita sudah tonton video Asmaul Husna-nya. Nah, mulai pertama silakan dibuka bukunya. Halaman 36. Yang pertama, apa Asmaul Husna yang kita pelajari? Al-Qawiyyu. Coba baca. Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat. Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Nah, anak-anak. Di dunia ini, coba siapa manusia yang paling kuat? Manusia, makhluk. Bobo Santos. Ya, kamu pernah lihat nggak ada yang orang angkat barbel? Kalau itu tuh olahraga apa itu? Angkat besi. Ya, angkat besi. Oh, yang wow, begitu. Jadi angkat nih. Wow, itu yang diangkat besi 100 kilo. Kuat nggak? Kuat. Kamu pernah ke pasar ngelihat orang manggul beras karung nggak? Kuat nggak? Kamu pernah ngelihat tukang bangunan manggul semen nggak? Wah, kuat nggak? Kuat. Nah, sekarang kalau tadi yang orang angkat barbel, dia suruh angkat mobil. Kira-kira kuat nggak ya? Enggak. Karena mobil lebih berat lagi. Kalau dia suruh ngangkat, apa ya? Truk besar, kuat nggak? Terus yang tadi ngangkut manggul beras. Manggul beras 1 kuat, 2 kuat. Kalau manggul berasnya 5 karung kuat nggak? Enggak, kuat.
Artinya manusia itu kekuatannya terbatas. Wah, sanggup nih Pak ngangkat 1 karung beras. Tapi begitu 2, udah nggak kuat. Ada yang sanggup ngangkat barbel tadi tuh 100 kilo. Begitu sudah ditambah besinya sampai 500 kilo, udah nggak kuat. Artinya kekuatan manusia terbatas. Nah, sedangkan Allah maha kuat, Tuhan. Allah Subhanahu wa taala maha kuat, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Ya. Kekuatan Allah tidak terbatas. Allah mampu mendatangkan hujan. Allah mampu mendatangkan badai. Allah mampu membuat gempa. Allah mampu menerbitkan matahari. Ya. Allah mampu menurunkan hujan kapanpun Allah mau. Dan manusia tidak ada yang sanggup mengalahkannya. Ya. Maka kita harus merasa lemah di hadapan Tuhan. Jangan menjadi manusia yang sombong. Pak, saya pinter, Pak. Iya, bagus, tapi tidak boleh sombong. Pak, saya duitnya banyak, Pak. Ada 7.500 dolar. Waduh. 7.500 dolar. Atau punya duit 1.000 dolar. Dikali 10.000, misalkan 1 dolar 10.000, berapa itu? Wah, udah banyak banget. Ya boleh, bagus. Tidak boleh Pak, saya punya mobil 5. Wih, mobil-mobilan. Ya, mobil beneran. Iya boleh. Yang penting tidak Ya, begitu sayang ya. Kenapa Pak nggak boleh sombong? Karena sombong akan menghancurkan diri kita sendiri nanti. Ya, begitu. Ya, nah. Berikutnya cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Pertama nih yang Putra baca apa nih? Untuk kebaikan. Yang kedua Putri baca. Iya, bagus. Yang ketiga Putra lagi. Nah. Jadi sayang anak-anak Pak Guru yang pinter-pinter. Kita yakin Allah Maha Kuasa. Selanjutnya kita meneladani nama Allah yang indah itu, yang hebat itu, yaitu dengan cara kalau kita punya kekuatan, kita gunakan untuk kebaikan. Kamu pinter, kamu gunakan buat kebaikan. Ya, kamu misalkan satu saat nih, Nadine menciptakan pompa air yang cukup menekan tombol. Waduh, karena teknologi canggih. Misalkan Afriansa nanti dia bisa membuat mesin pemotong rumput seperti drone. Jadi dipencet, ntar mesin rumputnya jalan sendiri. Waduh. Jadi kan lebih ringan. Karena sekarang buat motong rumput masih dipanggul ininya, bahan bakarnya, untuk mesinnya masih ini. Masih gini kan? Pernah nggak lihat orang motong rumput? Iya, bukan motong rambut. Motong rumput. Nah, bisa juga nih misalkan kamu karena pinter menemukan mesin pemotong rambut. Jadi orang kalau cukur nggak usah digini-gini lagi. Cukup kamu membuat sebuah helm yang begitu masuk, nanti helmnya nyukur sendiri. Begitu dibuka udah rapi. Keren nggak? Hah? Keren nggak? Wah, Pak mau cukur ya nih pakai helm penemuan saya nih. Lihat. Atau alat pijat otomatis. Kamu jual membuat helm yang biasa buat naik motor, tapi helm itu bisa mijit sendiri. Enak nggak? Jadi sambil motor sambil dipijitin. Aduh. Itu namanya
menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Terus yang kedua apa ini? Sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Ya. Berikutnya Asmaul Husna Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Yang maha berdiri sendiri. Maha berdiri Nah, kalau di bukumu dilihat di halaman 38. Tuh, dilihat di paragraf ketiga. Coba baca bareng-bareng. Allah memiliki nama Al-Qayyum, artinya Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Yang ketiga, Al-Muhyi, artinya Allah Maha memberi kehidupan. Nah, cara meneladaninya apa? Rajin belajar kepada Allah, rajin belajar berdoa, berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Al-Mumit, apa Al-Mumit? Artinya? Selanjutnya Al-Ba'is, yang terakhir artinya Maha membangkitkan. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk perkelompok. Ya. Baik, kelompok 1 bertugas tadi yang Al-Qawiyu, ya. Yang tadi Bapak itu kan. Yang kedua, kelompok 2 Al-Qayyum tadi ya. Al-Qayyum. Kelompok 3 Al-Muhyi. Kelompok 4 Al-Mumit. Kelompok 5 Al-Ba'is. Tugasnya yaitu menulis sikap-sikap keteladanan dari Asmaul Husna. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Ditulis kelompoknya. Boleh. Jadi silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan didiskusikan. Ya, Al-Muhyi sama ininya. Baik. Dan ini untuk tugas individunya. Ya. Nah, ini berikutnya tugas untuk individu, tugas untuk tiap kalian. Nanti jika sudah selesai, dikumpulkan. Jangan lupa untuk dicek lagi. Baik, Bapak minta perwakilan kelompok untuk membacakan hasil
kerja kelompoknya. Oke, baik. Silakan dari kelompok 1. Perwakilan saja. Kelompok 1 yang akan mewakili Mikhaila. Ya, silakan. Kelompok 1 membacakan hasil kerja kelompoknya. Ayo, Mikhaila. Oke. Baik, diperhatikan semuanya. Ini ada perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasi membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan Mikhaila. Alkohol. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah. 2. Tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di depan orang miskin. Ya, jika memiliki ilmu, maka anak dan tidak memamerkan ilmu. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan. Kelompok 2, silakan membacakan. Adin. Membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan langsung. Al-Qayyum. 1. Tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. 2. Memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. 3. Memiliki kepedulian kepada orang lain. Iya, terima kasih kelompok 2. Nadine perwakilannya. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok 3, silakan membacakan hasil diskusinya. Hasil kerja kelompoknya, presentasinya. Nah, sebentar. Berarti Al-Muhyi kamu ya. Kelompok 3. Nah, apa yang bisa kamu ambil dari pelajaran sifat Al-Muhyi? Yaitu tadi apa? Ya, termotivasi untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaik. Ya, baik. Kelompok 4 ya, segera. Silakan. Langsung dibacakan. Allah bisa mematikan dan menghidupkan manusia agar mereka menikmati kehidupan yang lebih baik. Merasakan kenikmatan hidup dan berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Berarti manusia hidup selamanya apa tidak? Nah, suatu saat akan meninggal, akan wafat. Maka selama hidup, apa yang harus kita lakukan? Beribadah. Kemudian menurut kamu apa? Ya, menambah, mencari ganjaran pahala, mencari keridhaan Allah dengan cara berbuat baik juga kepada orang lah. Ya, terima kasih kelompok 4. Silakan. Terakhir kelompok 5. Ya, terima kasih kelompok 5. Baik anak-anak, silakan dikumpulkan. Bapak akan kumpulkan tugas kelompoknya dan tugas individunya. Ya, tolong kelompok dikumpulkan, ketua perwakilan kelompoknya. Ya.
Ya, silakan program kelompok dikumpulkan. Iya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah. Oke. Baik anak-anak, terakhir di pelajaran kita ini, kita sampai sudah pada tahap akhir. Bapak akan membacakan kesimpulan. Membacakan kesimpulan dan hikmah dari pelajaran kita pada bab 2 dengan judul lebih dekat dengan Asmaul Husna. Jadi anak-anak, sungguh bahagia orang yang bisa mengenal nama-nama Tuhannya. Tahu Asmaul Husna. Ya, dan kita ambil pelajaran. Kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari pelajaran tentang Asmaul Husna. Juga kita praktekkan. Jadi gini Nayang, kalau kita punya ilmu, kita amalkan. Kita amal. Nah, kita berusaha nggak apa-apa dikit, sedikit demi sedikit. Nah, apa saja yang bisa kita amalkan? 1, biasakan menjadi orang yang rendah hati dan menjauhi kesombongan. Tuh, jadi yang rendah hati menjauhi kesombongan. 2, lakukan aktivitas kegiatan kita secara mandiri. Contoh, kalau kita habis makan, bekas piringnya kita cuci sendiri. Namanya itu mandiri. Menyiapkan buku sekolah jangan orang tua, tapi kita sendiri. Yang 3, kita harus menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya. Karena kan tadi Tuhan punya sifat al-mumit, akan mematikan makhluk. Sebelum kita meninggal, kita selama hidup banyak melakukan kebaikan kepada orang lain, ibadah kepada Allah, ya, menghindari kesalahan-kesalahan sebisa mungkin. Yang 4, semangat terus belajar, jangan menyerah. Kalau jatuh, bangkit, ibarat orang lari jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, pokoknya sampai finish biar kita sampai. Paham dah? Nah, itulah hikmah. Juga pesan-pesan indah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna kita. Ya. Nah. Selesailah pelajaran kita bab 2 dengan judul lebih dekat dengan nama-nama Allah, yaitu mempelajari Asmaul Husna. Insya Allah pada pertemuan berikutnya pelajaran kita bab 4 hidup lapang dengan berbagi. Baik anak-anak, untuk menutup belajar kita pada hari ini, agar ilmu kita bermanfaat, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, memberikan keberkahan ilmu kepada kita tutup dengan doa. Sekarang yang memimpin wakil ketua kelas untuk berdoa penutup pelajaran.
hasanah wa qina adzabannar. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.